Selamat sahabat, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang tergabung di dalam Ebenezer Ministry Jakarta, dan juga umat Tuhan dimanapun Anda berada. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, karena sahabat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, untuk berdoa, menyampaikan segala pergumulan, dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan tentu saja untuk belajar firman Tuhan pada saat yang indah ini. Nah, saudaraku sekalian, hidup di zaman seperti sekarang ini, setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Masa-masa sulit seperti sekarang ini, semua serba tidak menentu, membuat segala sesuatu berubah begitu cepat, dan bisa dikatakan, segala sesuatu menjadi menakutkan, dan tidak seorang pun yang tahu kapan akan berakhir. Itulah sebabnya ketika hari Sabat ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Maka itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Seperti yang kita tahu saat ini, dan bahkan mungkin di antara kita sedang mengalaminya. Ada banyak orang yang kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, yang dikasihi, karena pandemi yang luar biasa ini. Tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang mengalami perubahan hidup yang drastis, kehilangan cara hidup yang normal, dan kehilangan kebahagiaan. Situasi berubah begitu cepat dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan berjemaat. Tidak bisa beribadah bersama-sama secara langsung, dan semua menjadi aneh ketika kita beribadah. Bahkan kehidupan sosial bermasyarakat pun berubah. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa putus asa dan bahkan hampir menyerah. Bahkan tidak sedikit yang sudah menyerah. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang selalu dekat dan menyertai kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sabat ini, kami umat-umat-Mu datang kepadamu mengucap syukur, karena hari Sabat Tuhan sediakan bagi kami untuk memuji nama-Mu, untuk memohon dalam doa kami, dan bahkan untuk siap mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus membimbing kami ketika kami mempelajari sebagian dari firman-Mu, agar kami dapat dikuatkan di suasana yang tidak baik ini, ya Tuhan. Dan kami boleh tetap bergantung sepenuhnya ke dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, krisis seperti ini, walaupun mungkin bentuknya berbeda, ya, atau jenisnya berbeda, tetapi pernah juga dialami oleh umat-umat Tuhan, bangsa Israel, yang pada saat itu mereka baru saja memutuskan mengikuti perintah Tuhan. Melalui kepemimpinan Musa, bangsa Israel mendapatkan satu kesempatan istimewa untuk keluar dari perbudakan Mesir. Saudaraku sekalian, tentu saja kebebasan mereka dari perhambaan, kebebasan mereka dari perbudakan adalah sukacita yang luar biasa. Mereka tidak lagi menjadi budak. Mereka tidak lagi bekerja secara paksa.
Mereka tidak lagi tunduk kepada pemerintahan Mesir yang kejam pada saat itu. Itulah sebabnya sukacita mereka menjadi sempurna. Sampai saat itu, ketika mereka meninggalkan ibu kota Mesir dan meninggalkan tanah Gosen di mana orang-orang Israel tinggal, mereka betul-betul dipenuhi dengan kegembiraan yang hebat. Mereka telah meninggalkan Mesir dengan membawa segala macam kekayaan. Jadi, bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan membawa perak, emas, barang-barang yang sangat bernilai tinggi, bahkan pakaian-pakaian mahal. Mereka telah meminta dari orang-orang Mesir. Dalam Keluaran 12 ayat 35 sampai 36, Keluaran 12 ayat 35 sampai 36, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan membuat orang-orang Mesir menjadi murah hati dan memberikan semua yang diminta oleh orang Israel. Jadi kita bisa bayangkan betapa penuhnya ketika mereka keluar dari Mesir. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kegembiraan, membawa barang-barang yang mahal, barang-barang yang banyak, ternak yang tidak terhitung. Nah, ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 2, Keluaran 14 ayat 1 sampai 2, dikatakan di sana bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk berkemah. Akhirnya, rombongan besar itu berkemah di tepi Laut Merah. Kegembiraan semakin sempurna. Nyanyian sukacita terdengar di setiap sudut perkemahan. Tari-tarian terlihat di setiap penjuru. Senyuman bahkan tertawa riang terlihat di wajah umat-umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu. Tetapi inilah kehidupan di dunia yang berdosa ini. Situasi yang begitu meriah, situasi yang dipenuhi dengan sukacita, semua tiba-tiba berubah. Tarian dan nyanyian berhenti. Wajah yang dulunya dihiasi senyum dan tawa menjadi pucat pasi. Mengapa? Karena mendengar berita bahwa Fir'aun yang selama ini telah menindas mereka, Fir'aun telah menjadi marah. Dan Fir'aun memutuskan mengejar orang Israel dengan pasukan yang sangat besar. Itu dijelaskan di Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai 9. Kita bisa bayangkan situasi berubah mendadak. Ya, kegembiraan betul-betul langsung berubah menjadi ketakutan karena pasukan Fir'aun yang kejam mulai mengejar mereka. Di ayat yang ke-10 di sana diberikan satu keterangan bahwa akhirnya Musa dan anak-anak Israel ini terjebak di Laut Merah. Sehingga ayat ini memberikan penjelasan mereka ketakutan. Mereka dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa saat melihat Fir'aun dan pasukannya telah bergerak semakin dekat ke arah mereka. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika seandainya Anda atau saya ada di antara rombongan mereka, kita juga akan merasakan perasaan cemas, takut, dan tidak berdaya, sama seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka tidak bisa bergerak ke kiri. Mereka tidak bisa bergerak ke kanan. Mereka juga tidak mungkin berbalik ke belakang, kembali ke Mesir. Mengapa? Karena pasukan Fir'aun telah mengepung bangsa itu. Satu-satunya jalan untuk bebas adalah ke depan. Tetapi itu pun tidak mungkin karena di depan adalah Laut Merah yang luas dan dalam. Jadi kita bisa membayangkan betapa kacaunya
situasi pada saat itu. Nah, saudaraku sekalian, kita juga pernah memiliki saat-saat yang seperti itu. Krisis dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu tampaknya berjalan dengan baik, pekerjaan dan usaha berjalan dengan baik, kesuksesan sedang dinikmati, semua sehat dan berkat Tuhan berlimpah tanpa kurang suatu apapun, namun tiba-tiba semua berubah. Tidak ada yang abadi di bawah matahari. Begitu kita mencapai puncak kebahagiaan tertinggi, sesuatu yang tidak dapat dihindari bisa saja terjadi. Dan itu bisa terjadi kapan saja, tanpa kita duga, tanpa kita dapat prediksi sebelumnya. Saudaraku sekalian, yang terkasih dalam Tuhan, seperti saat ini, banyak dari umat Tuhan yang juga merasa terjebak, seperti berdiri di tepi Laut Merah. Masalah silih berganti, datang bertubi-tubi tanpa henti. Tidak ada jalan keluar. Semua tampak gelap. Tidak ada harapan. Dan kita merasa tidak ada cara yang masuk akal untuk terus melanjutkan kehidupan. Saudara sekalian, situasi seperti itu dilambangkan dengan kita sedang berada di tepi Laut Merah. Ketika tidak ada jalan keluar, ketika harapan kita pupus. Nah, sekarang mari kita melihat respons mereka yang sedang ketakutan di tepi Laut Merah. Mari kita membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 14 ayat 12. Keluaran pasal 14 ayat 12. Dikatakan sebagai berikut. Inilah curahan hati orang-orang yang sedang ketakutan pada waktu itu. Ayat yang ke-12, bukankah ini telah kukatakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ya, dalam ketakutan dan kekecewaan, mereka mulai mengeluh, mereka mulai menyesal, mereka mulai mencari kambing hitam. Tetapi yang perlu kita ingat adalah, keluar dari Mesir adalah pilihan. Musa tidak pernah memaksa mereka meninggalkan Mesir. Bahkan Tuhan pun tidak pernah memaksa mereka keluar dari Mesir. Mereka yang berangkat meninggalkan Mesir adalah pilihan pribadi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, walaupun demikian, walaupun itu keputusan pribadi mereka untuk meninggalkan dunia perbudakan waktu itu, sekarang ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, gantinya mereka bersatu untuk berembuk, untuk mencari solusi, untuk mencoba mencari jalan keluar, atau bahkan memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baru saja membuat banyak mujizat di Mesir. Sekarang mereka justru menyalahkan Musa. Musa, sang pemimpin, dianggap bersalah karena memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan secara tidak langsung, saudara sekalian, ketika bangsa itu menyalahkan Musa yang dipilih Tuhan, mereka sedang mengarahkan protes mereka. Mereka sedang menyalahkan Tuhan yang mengutus Musa. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah Tuhan sengaja menuntun umatnya untuk menghadapi banyak kesulitan? Apakah Tuhan senang kalau umatnya menderita? Saya yakin kita tahu jawabannya. Jawabannya adalah tentu tidak. Sekali-kali tidak. Tuhan tidak melakukan apapun dengan maksud menyakiti kita.
Tuhan tidak tertarik melihat kita menderita atau terbebani dengan banyak masalah. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita membuka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, dan sedang menghadapi situasi apapun, saya ingatkan saat ini, Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita bersukacita. Namun, kita tahu bahwa kita hidup di dalam medan peperangan rohani. Yang harus kita hadapi adalah bukan hanya kuasa jahat manusia. Tetapi menurut Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 12 dikatakan sebagai berikut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Siapa itu? Yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Kita sedang ada di medan peperangan. Dan tidak seorang pun bisa menghindar. Karena kita memang hidup di dunia yang penuh dosa. Ada kuasa lain yang menentang kita. Ada kuasa lain yang membuat umat Tuhan menjadi kecewa. Membuat umat Tuhan meragukan kasih karunia Tuhan. Membuat umat Tuhan akhirnya jatuh dan menyerah. Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan di dunia ini, kita mengalami hal yang sama. Masalah yang silih berganti kita alami. Dan tampaknya di belakang kita juga masalah yang besar. Di samping kita, masalah yang lain. Di kiri kanan, masalah yang lain. Yang satu belum selesai, muncul yang lain. Dan bahkan ketika kita mau berusaha maju ke depan, tantangan di depan tampak lebih mengerikan, tampak lebih besar, tampak lebih mustahil untuk dilalui. Dan tidak jarang, kita bertindak seperti orang Israel. Kecewa, putus asa, hilang pengharapan, dan menyalahkan Tuhan. Saudaraku sekalian, tetapi mari kita belajar kepada Musa. Musa yang memiliki hubungan yang karib dan akrab dengan Tuhan. Bagaimana sikap dia ketika dia menghadapi krisis yang sama dengan orang Israel di tepi Laut Merah? Mari kita membuka Alkitab kita, membaca Keluaran pasal 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Musa dengan iman berkata menenangkan umat Tuhan itu sebagai berikut. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Apa kata Musa? Musuh yang dihadapi, yaitu tentara Mesir yang cukup banyak. Itu bukan musuh kalian, bukan musuh kita. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan yang membimbing kita keluar dari Mesir. Itulah sebabnya ketika ada masalah yang dihadapi, maka Tuhan tidak mungkin diam saja. Artinya, Tuhan yang telah membuat banyak keajaiban di Mesir itu, yang akan mengurus pasukan Firaun. Yang dibutuhkan bukanlah kepanikan, atau mengomel, atau mencari kambing hitam, tetapi mempercayai Tuhan. Musa percaya
bahwa selalu ada jalan di depan bersama Tuhan. Ketika Anda dan saya merasa seperti terjebak di Laut Merah, Tuhan justru melihat ada jalan bagi kita di laut itu. Ada jalan bagi kita untuk terus bergerak maju. Ya, masih ada jalan, akan ada jalan, dan bahkan akan selalu ada jalan yang tidak masuk akal bagi kita, yang disediakan Tuhan untuk melepaskan kita. Saudara sekalian, saat kita merasa tidak bisa terus maju, seharusnya seperti Musa, kita harus mengalihkan konsentrasi kita dari ketakutan, dari depresi, dari keputusasaan, dari kesedihan, bahkan duka cita yang menahan kita. Beralih kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sumber keajaiban. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, seringkali ini kenyataan dalam kehidupan kita. Seringkali doa menjadi alternatif terakhir bagi umat Tuhan. Setelah semua usaha dilakukan, setelah semua jalan keluar yang dipikirkan dan dicoba semua, tetapi gagal, baru alternatif terakhir kita ambil, yaitu berdoa. Padahal doa adalah nafas hidup kerohanian. Melupakan bernafas atau gagal bernafas, berarti kita tidak bertahan hidup secara jasmani. Demikian juga bagi umat Tuhan, ketika kita melupakan nafas rohani, yaitu doa. Ketika kita tidak menjadikan doa sebagai alternatif pertama ketika menghadapi banyak tantangan, maka kita pun akan kecewa, kita pun akan gagal, dan pada akhirnya jatuh. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Kita punya Tuhan yang melihat setiap air mata kita. Seharusnya doa menjadi alternatif pertama ketika kita sedang menghadapi banyak masalah. Menariknya, Tuhan tidak langsung mengusir tentara Firaun saat itu. Tetapi Tuhan mengizinkan masa sulit yang datang itu dan mengubahnya menjadi ujian bagi iman bangsa itu. Tuhan ingin ketika umatnya menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi situasi yang buruk, itu melatih iman untuk terus bergantung kepada Tuhan. Itu menjadikan iman berakar di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, selama di dunia penuh dosa ini, masalah akan selalu ada dan akan tetap ada. Dan terkadang datangnya bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tuhan, seperti Tuhan tidak langsung mengusir tentara Mesir, Tuhan juga tidak begitu saja menghilangkan hal yang buruk yang sedang terjadi. Karena memang di dunia yang sedang dikuasai dunia dosa ini akan selalu ada hal yang buruk. Tetapi Tuhan membuka jalan dengan caranya agar kita bergantung kepadanya. Sehingga kita diberi kesanggupan untuk menang. Kita diberikan kekuatan untuk melewati setiap tantangan. Saudara sekalian, ketika kesusahan datang, Tuhan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk ujian dan melatih iman. Tapi harus kita ingat, dari awal tadi, Tuhan bukan sumber masalah. Kuasa lain yang menjadi sumber masalah. Bahkan seringkali diri kita sendiri. Dan Tuhan selalu membuka tangannya untuk menyambut kita ketika kita datang kepadanya, berteriak kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Yang perlu dilakukan adalah jangan cepat menyerah,
never give up. Tetapi yang diperlukan adalah lari dengan cepat kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, sumber pertolongan. Dan inilah respons super cepat dari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Keluaran pasal 14 ayat 15. Keluaran pasal 14 ayat 15 dikatakan sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Never give up. Keep moving on. Jangan menyerah. Tetap bergerak maju. Mereka harus berangkat. Pertanyaannya, berangkat kemana? Ke samping ada musuh, ke kanan, ke kiri ada musuh, ke belakang ada musuh, ke depan pun ada Laut Merah. Mau moving kemana? Ya? Mau bergerak maju kemana? Di depan tidak mungkin. Ya. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 16. Keluaran 14 ayat 16. Inilah solusi yang diberikan Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Supaya apa? Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudaraku sekalian, ini benar-benar tidak masuk akal. Rancangan Tuhan bagi umatnya ini benar-benar tidak masuk di pemikiran kita. Ya. Cara yang ada dalam pemikiran kita, ya, yang normal adalah begini. Ya. Yang paling masuk akal adalah Tuhan langsung membinasakan pasukan Firaun, ya, dengan memberi tulah ke-11. Kenapa tulah ke-11? Kita tahu kisah sebelumnya, bagaimana Tuhan memporak-porandakan Mesir dengan 10 tulah yang mengerikan. Cara yang paling masuk akal, Tuhan bisa dengan mudah membuat tulah ke-11 untuk menghancurkan pasukan pengejar itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Cara lain yang mungkin logis di dalam pemikiran kita, yaitu Tuhan bisa mengirimkan banyak kapal untuk mengangkut orang Israel menyeberangi Laut Merah. Ya. Kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kapal berapapun bisa dikirim. Ya, itulah logika kita. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan memilih cara yang terbaik menurut Dia, bukan menurut kita. Dan cara yang terbaik menurut Tuhan seringkali bagi kita nggak masuk akal. Bagaimana caranya? Tuhan membelah Laut Merah itu agar umat Tuhan berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Ya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika Anda dan saya saat ini merasa berdiri di tepi Laut Merah hari ini, dan kita merasa depresi, ketakutan, putus asa, seperti laut yang luas yang menghalangi gerak maju kita. Jangan kecewa. Never give up. Kenapa? Karena Tuhan yang dahulu membelah Laut Merah, membiarkan orang Israel berjalan di tanah kering. Dia juga sanggup membelah Laut Merah, permasalahan kita. Seluas apapun, setebal apapun, sebesar apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita rasakan hari ini adalah manusiawi. Tetapi, saudaraku sekalian, jangan biarkan perasaan kita menguasai kita. Jangan biarkan perasaan takut, kecewa, ragu-ragu justru menjadi penghalang bagi kita. Seperti Firaun dan pasukannya menjadi rasa takut
bagi orang Israel. Kuncinya adalah never give up. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita maju. Dan kalau Tuhan menginginkan kita maju, artinya Tuhan menyediakan jalan keluar. Saudaraku sekalian, mari kita lihat agar mujizat itu benar-benar terjadi. Ya, Keluaran 14 ayat 16, maka ada hal yang harus dilakukan oleh Musa. Keluaran 14 ayat 16 saya baca kembali. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Apa yang harus dilakukan Musa? Mengangkat tongkat. Musa harus mengangkat tongkat. Saudaraku sekalian, kalau Musa tidak percaya dan tidak mau mengangkat tongkat, Laut Merah itu tidak akan pernah terbelah. Jalan keluar yang dari Allah tidak akan pernah terwujud. Musa tidak hanya cukup mengangkat tongkat, tetapi ayat itu mengatakan dia harus mengulurkannya ke Laut Merah dan membelah Laut Merah. Saudaraku sekalian, kalau Musa mengangkat tongkat, tetapi tidak mengulurkan tongkat itu ke arah Laut Merah, melainkan karena emosinya diarahkanlah tongkat itu ke arah pasukan Mesir dengan tujuan untuk mengusir mereka. Pasukan Mesir itu tidak akan terusir, tidak akan lari, dan Laut Merah tidak akan pernah terbelah. Saudaraku sekalian, kita lihat penurutan dari Musa sangat penting. Dia harus mengangkat tongkat, dia mengulurkan ke arah Laut Merah dan membelah Laut Merah. Saudaraku sekalian, kalaupun Laut Merah terbelah, kanan kiri ada tembok air yang cukup tinggi dan jalanan kering di tengah-tengah. Namun, jika orang Israel tidak mau menyeberang, jika orang Israel tidak melangkahkan kaki di tanah kering itu, maka jalan keluar yang telah disediakan Allah juga tidak bermanfaat, tidak akan menyelamatkan mereka. Kita lihat penurutan kepada perintah Allah adalah luar biasa. Yang diperlukan adalah percaya bahwa Tuhan memimpin kita dan Tuhan akan menuntun kita sampai di seberang dengan selamat. Hasilnya luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita kembali, Keluaran pasal 14 ayat 22. Keluaran pasal 14 ayat 22 dikatakan sebagai berikut. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air, sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa ayat ini. Ya? Orang Israel menurut, mujizat sudah terjadi. Jalan untuk selamat sudah tersedia. Dan mereka sekarang berjalan di tengah laut, di tempat kering. Ini mujizat yang luar biasa. Tuhan menyingkirkan airnya. Pertanyaan saya, tetapi apakah batu-batu karang di tanah kering itu juga disingkirkan Tuhan? Sehingga orang Israel berjalan di tanah kering yang betul-betul rata. Tidak ada kerikil, tidak ada batu tajam. Alkitab tidak memberi keterangan. Artinya, saat mereka menikmati anugerah Tuhan, berjalan di tanah kering, mereka juga harus tetap waspada. Hati-hati, jangan sampai mereka terantuk batu, jangan sampai mereka terkena karang yang tajam, dan akhirnya menjadi penderitaan yang baru. Saudaraku sekalian, ketika mereka menyeberangi tanah kering itu, mereka juga bukan dengan tangan kosong. Ada yang harus menggendong yang sakit, ada yang harus menuntun yang sudah tua, ada yang harus menggendong anak-anak kecil. Mereka juga harus menuntun ternak yang cukup banyak, membawa barang-barang yang mereka telah bawa dari Mesir. Saudaraku sekalian, artinya
ketika Tuhan membuka jalan, bukan berarti jalan itu bebas hambatan. Tetapi untuk melewati jalan itu diperlukan perjuangan, diperlukan kehati-hatian melangkah. Tetapi yang pasti, Tuhan pasti menjaga. Tuhan menuntun mereka dan selamat sampai seberang. Diperlukan keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Diperlukan iman untuk berjalan bersama Tuhan. Di tengah-tengah laut merah yang kering sekalipun dalam kehidupan kita. Bukankah di awal tadi bahwa Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk mereka? Keluaran 14 ayat 14, ya. Dan Tuhan memang berperang untuk mereka. Tuhan membinasakan tentara Firaun. Mari kita membaca Keluaran 14 ayat 26 dan 27. Keluaran 14 ayat 26 dan 27. Dikatakan sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan menyampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Janji Tuhan tetap Tuhan lakukan. Tetapi sebelum membinasakan orang Mesir itu, Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Kehadiran tentara Mesir itu menjadi ujian bagi mereka. Dan ketika mereka percaya, tidak hanya mujizat menyeberangi laut merah di tanah kering yang terjadi, tetapi Tuhan memenuhi janjinya. Penyebab krisis itu Tuhan singkirkan. Saudara sekalian yang terkasih, persiapan yang kita perlukan adalah iman, percaya di dalam Tuhan. Iman untuk terus bergerak maju. Karena Tuhan sedang membuka jalan. Jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Tentu saja Tuhan sangat peduli. Tuhan peduli dengan apa yang kita alami saat ini. Sebagaimana Tuhan peduli kepada bangsa Israel waktu itu. Ya. Tuhan ingin agar kita kuat menjalani. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Dan ini nasihat bagi kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia yang mempedulikan kamu. Apa kekhawatiran saudara? Apa kekhawatiran saya? Berbeda-beda. Mungkin sakit penyakit, serahkan segala sakit penyakit kepadanya, karena dia yang memperhatikan kita. Mungkin pekerjaan, serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, karena dia yang mempedulikan kita. Mungkin pergumulan pribadi, serahkan pergumulan pribadimu kepadanya, karena dia yang mempedulikan kita. Saudara sekalian, bahkan pemazmur juga memberikan pernyataan yang hampir sama, agar membuat kita tidak menyerah, tetapi memiliki pengharapan. Mazmur 55:22, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang-orang benar itu goyah. Tuhan telah berjanji kepada saya dan saudara, bahwa dia yang lebih besar dari setiap problema, bahwa dia yang lebih besar dari Laut Merah, bahwa dia yang lebih besar dari pasukan Mesir, bahwa dia yang jauh lebih besar dari semua kesulitan yang ada. Dia berjanji kepada kita untuk menyerahkan pergumulan itu kepadanya, dan jalan keluar akan dibuat. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah kisah yang terjadi kepada seorang yang bernama Joseph Scriven. Joseph Scriven lahir di Irlandia pada tahun 1819.
Dia dididik dan menerima gelar dari Trinity College di Dublin. Ya. Dia akhirnya menjadi seorang guru. Ya. Dia memiliki rencana yang sempurna karena sudah punya pekerjaan yang baik. Dia juga memiliki calon pasangan hidup yang baik. Akhirnya Joseph memutuskan untuk menikah. Tetapi rencana yang indah dan bahagia itu berubah dalam seketika. 1 hari sebelum pernikahan diadakan, calon istrinya meninggal dunia karena kecelakaan. Saudaraku sekalian, kesedihan yang luar biasa dirasakan oleh Joseph Scriven. Akhirnya, karena dia tidak bisa menanggung duka yang begitu berat, dia memutuskan untuk pindah ke Kanada, untuk mengawali hidup yang baru. Dan betul, tahun-tahun berlalu, dia dapat melupakan duka citanya. Dia melakukan pekerjaan yang hebat, dan bahkan bertemu dengan wanita yang lain lagi. Dia jatuh cinta dan memiliki rencana untuk menikah. Tetapi, saudaraku sekalian, 1 minggu sebelum pernikahan diadakan, Joseph Scriven mengalami duka cita kembali. Karena Eliza, nama dari calon istrinya, Elisa juga sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Saat itu usia Joseph 25 tahun. Duka cita menjadi semakin menggoyak hatinya. Dia patah semangat. Saudara sekalian, akhirnya dia memutuskan meninggalkan pekerjaannya. Dia memutuskan untuk menggunakan waktu sisa hidupnya, padahal baru berusia 25 tahun, ya, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Dia gunakan waktunya untuk memberi nasihat, memberi dorongan, dan doa kepada orang-orang sakit. Dia gunakan hartanya untuk membantu orang miskin, orang yang cacat, supaya mereka dapat menikmati kebahagiaan. Dan benar, 10 tahun dilalui dengan sukacita. Duka cita itu telah dilupakan. Dia betul-betul konsentrasi melayani Tuhan dan sesama. Tetapi, saudara sekalian, berita yang buruk pun didengar kembali. Dia mendapatkan berita bahwa mamanya yang di Irlandia sakit parah, sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Joseph menghadapi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya dia nggak punya uang lagi. Dia tidak bisa pulang ke Irlandia untuk menemani mamanya yang sedang sakit. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak menyerah. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Walaupun dia tidak bisa pulang ke Irlandia, menemani mamanya yang sedang sakit parah. Dia menuliskan sebuah puisi. Puisi itu berbunyi sebagai berikut. Puisi ini ditujukan kepada mamanya untuk menguatkan mamanya menghadapi masa-masa kritis. Dia menuliskan sebagai berikut. Yesus, sahabat terindah, yang menghapuskan dosa. Segala pergumulan kita, serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tidak bertekun dalam doa yang tetap. Kemudian di bait kedua, dia menuliskan, memberikan kekuatan kepada mamanya. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan. Serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh? Memang saudara sekalian, sampai pada mamanya meninggal, Joseph Scriven tidak pernah bertemu. Itulah sebabnya di dalam memberi kekuatan kepada mamanya,
dan juga memberi kekuatan kepada dirinya sendiri. Dia menulis bait yang ketiga. Bila kita jadi lemah dan beban berat rasanya, ingat, Yesuslah penolong kita. Mama, anakmu gak ada di sampingmu, tapi engkau punya Yesus sebagai penolong. Ya, apa yang harus kita lakukan? Serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Saudaraku sekalian, puisi itu akhirnya menjadi sebuah lagu yang berjudul Yesus Sahabat Terindah. Lagu itu menjadi kekuatan bagi banyak orang yang sedang menghadapi masalah di tepi Laut Merah. Dan saya yakin lagu itu juga menjadi dorongan bagi kita. Bagaimana kita harus dekat dengan Yesus, sahabat kita yang sejati. Dalam menghadapi apapun, kita punya Yesus, sahabat yang sejati. Itulah sebabnya ayat inti yang saya pilih terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bukankah Yesus sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita? Menjadikan kita anak-anaknya adalah sesuatu yang terbaik yang dilakukan oleh Yesus. Mengampuni kita, menebus kita dari dosa adalah anugerah terbaik yang menjadi awal kehidupan baru kita. Dan kalau kita percaya akan hal itu, maka kita mendapat kekuatan. Yesus sahabat terindah itu akan menuntun kita, meneruskannya sampai dia datang kedua kali. Saudaraku sekalian, never give up. Keep moving on. Jangan pernah menyerah. Kita harus maju terus. Kenapa? Tuhan bersama dengan kita. Yesus bersama dengan kita. Untuk semua sahabatku, saudara sekalian yang sedang berjuang, apapun perjuangan Anda saat ini, saya mengajak Anda untuk semakin dekat dengan Yesus, sahabat terindah itu. Yesus tahu kesulitan yang kita hadapi. Yesus tahu kita terjebak di Laut Merah. Tetapi dia akan membuka jalan bagi kita, tanah yang kering, agar kita sampai ke pelabuhan surga dengan sukacita. Mari kita letakkan harapan kita hanya pada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.